warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Berliani Rahma dengan NIM 190187175 dari kelas DDIP 332 dengan jurusan Bahasa Inggris dan dosen pengampu Ibu Neni Mahyudin. Baiklah, saya akan menyampaikan peranan pemanfaatan TIK dalam pendidikan. Yang pertama, pengertian TIK. TIK merupakan suatu program yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses sebagai alat bantu untuk memanipulasi dan menyampaikan informasi ataupun teknologi yang digunakan untuk berkomunikasi dan menciptakan, mengolah, dan mendistribusikan informasi. TIK mencakup dua aspek, yaitu informasi dan teknologi komunikasi. Yang pertama, teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengolahan informasi. Digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, dan menyimpan manipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, yang digunakan untuk kepentingan pribadi, bisnis, dan pemerintahan, dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, teknologi komunikasi meliputi semua hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat satu ke perangkat lainnya. Maka kita dapat mengetahui bahwa teknologi informasi dan teknologi komunikasi merupakan dua aspek yang berkaitan sehingga tidak dapat dipisahkan antara keduanya. Sehingga TIK memiliki pengertian yang sangat luas. Semua kegiatan yang berkaitan dengan pemrosesan, manipulasi data, pengolahan, dan pemindahan informasi. Dengan begitu, secara umum TIK merupakan simbol dari kemajuan untuk suatu bangsa dan memacu pada perubahan dalam kehidupan yang dipengaruhi oleh elektronik. Selanjutnya, peran teknologi informasi dan komunikasi. Terdapat 6 peran dalam bidang pendidikan, antara lain: yang pertama, TIK sebagai skill dan kompetensi. Penggunaan TIK harus profesional, maksudnya bisa masuk ke semua lapisan masyarakat, tetapi sesuai dengan porsinya masing-masing. Yang kedua, TIK sebagai infrastruktur pembelajaran. TIK tersedianya bahan ajar dalam format digital, the network is the school, belajar di mana saja dan kapan saja. Yang ketiga, TIK sebagai sumber bahan belajar, yaitu ilmu berkembang dengan cepat, guru-guru hebat tersebar di seluruh penjuru dunia, buku dan bahan ajar diperbarui secara kontinu, inovasi memerlukan kerjasama pemikiran, tanpa teknologi pembelajaran yang up-to-date membutuhkan waktu yang lama. Yang keempat, TIK sebagai pendukung manajemen pembelajaran, yaitu setiap individu memerlukan dukungan pembelajaran tanpa hentinya setiap hari. Yang kedua, transaksi dan interaksi interaktif antara stakeholder memerlukan pengelolaan back office yang kuat. Yang ketiga, kualitas layanan pada pengecekan administrasi ditingkatkan secara bertahap. Orang merupakan sumber daya yang bernilai. Peran selanjutnya, TIK sebagai sistem pendukung keputusan. Tiap individu memiliki karakter dan bakat masing-masing dalam pembelajaran. Yang kedua, guru meningkatkan kompetensinya dalam berbagai bidang ilmu, dan profil institusi pendidikan diketahui oleh pemerintah. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan. Ada 5 manfaat yang dapat diraih dalam penerapan ICT dalam sistem pendidikan. Yang pertama, mempermudah dan memperluas akses terhadap pendidikan. Yang kedua, meningkatkan kesetaraan pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan mutu pembelajaran. Yang keempat, meningkatkan profesionalitas guru. Yang kelima, meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen, tata kelola, dan administrasi pendidikan. Selanjutnya, pembelajaran berbasis e-learning. E-learning adalah sistem pembelajaran yang memanfaatkan teknologi komputer dan internet sebagai media pembelajaran. Siswa dapat mengakses materi baik itu berupa video, gambar, teks, maupun suara di mana saja dan kapanpun mereka berada. Sistem seperti ini dimiliki oleh universitas terkemuka di Indonesia. Berikutnya, fungsi pembelajaran berbasis e-learning. Yang pertama, tambahan atau suplemen. Dikatakan berfungsi sebagai tambahan apabila peserta didik mempunyai kebebasan memilih apakah akan memanfaatkan
materi pembelajaran elektronik atau tidak. Dalam hal ini tidak ada kewajiban atau keharusan bagi peserta didik untuk mengakses materi pembelajaran elektronik. Sekalipun sifatnya opsional, peserta didik dapat memanfaatkannya tentu akan memiliki tambahan pengetahuan dan wawasan. Yang kedua, pelengkap. Dikatakan berfungsi sebagai pelengkap atau komplemen apabila materi pembelajaran elektronik diprogramkan untuk melengkapi materi pembelajaran yang diterima oleh siswa di dalam kelas. Sebagai pelengkap berarti materi pembelajaran elektronik diprogramkan untuk menjadi materi pengayaan atau perbaikan bagi peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran konvensional. Materi elektronik dikatakan sebagai enrichment apabila peserta didik yang dapat dengan cepat menguasai dan memahami materi pelajaran yang disampaikan guru secara tatap muka diberikan kesempatan untuk mengakses materi pembelajaran elektronik yang memang secara khusus dikembangkan untuk mereka. Tujuannya agar semakin memantapkan tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi pelajaran yang disajikan guru di dalam kelas. Yang ketiga, pengganti atau substitution. Beberapa sekolah atau perguruan tinggi di negara-negara maju memberikan beberapa alternatif model kegiatan pembelajaran atau perkuliahan kepada para peserta didiknya. Tujuannya agar para peserta didik dapat secara fleksibel mengelola kegiatan perkuliahan sesuai dengan waktu dan aktivitas lain sehari-hari mahasiswa. Ada 3 model kegiatan pembelajaran yang dapat dipilih, yaitu tatap muka atau konvensional, sebagian tatap muka, dan sebagian lagi melalui internet atau bahkan sepenuhnya melalui internet. Alternatif model pembelajaran manapun yang akan dipilih mahasiswa tidak akan menjadi masalah dalam penilaian. Manfaat pembelajaran e-learning. Yang pertama, pengalaman belajar yang lebih praktis dan menyenangkan. Belajar di kelas terkadang bisa membosankan dan membuat siswa stres sehingga materi pembelajaran yang diberikan oleh pengajar menjadi tidak efektif. Tetapi melalui e-learning, proses belajar menjadi lebih fleksibel dan nyaman sehingga meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Siswa dapat mengakses materi e-learning kapanpun dan dimanapun menggunakan berbagai jenis gadget yang mereka miliki. Mereka dapat mengulang materi apapun sesuka hati jika mereka belum benar-benar memahami. Siswa juga dapat memilih materi yang sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Yang kedua, pendekatan yang lebih personal kepada setiap siswa. Kita semua tahu sulit bagi seorang pengajar untuk memenuhi kebutuhan unik setiap siswanya. Apalagi ketika ada banyak siswa dalam satu kelas. E-learning memungkinkan pengajar untuk beralih dari model pembelajaran satu untuk semua ke model pembelajaran yang terfokus pada kebutuhan setiap siswa. Dengan pembelajaran yang bertahap dan format konten yang beragam, pengajar dapat memberikan pengalaman belajar yang unik dan personal yang tidak dapat dilakukan di kelas tradisional. Yang ketiga, performa siswa dapat dimonitor dengan lebih mudah. E-learning memberikan kemampuan bagi pengajar untuk melacak kemajuan siswa dan memastikan bahwa mereka memenuhi pencapaian kinerja mereka. Misalnya, jika siswa tidak berhasil lulus dalam ujian online, maka pengajar dapat menawarkan mereka metode pembelajaran yang lebih sesuai dengan kepribadian mereka, sehingga mereka akan lebih mudah menyerap materi pembelajaran dan pada akhirnya meningkatkan performa belajar mereka. Yang keempat, biaya pembelajaran. E-learning memungkinkan lembaga pendidikan untuk mengurangi biaya tenaga pengajar, peralatan kelas, penyewaan situs pelatihan online, serta percetakan buku. Lembaga pendidikan tidak perlu menghadirkan tenaga pengajar yang berbeda untuk setiap kelas, mencetak ratusan buku, dan merenovasi ruangan kelas. Yang kelima, database siswa yang terpusat. Seluruh informasi detail mengenai siswa disimpan dalam satu sistem terpusat secara aman. Sekolah dapat menentukan siapa saja yang bisa mengakses data siswa, biodata kelas yang diikuti, tugas ujian yang diselesaikan, status pembayaran mereka, dan berbagai aktivitas pembelajaran mereka. Semua dapat dipantau mudah dalam satu layar. Kelebihan dari e-learning,
E-learning memiliki kelebihan tersendiri bila dipandang sebagai sebuah alternatif untuk model pembelajaran konvensional. Kelebihannya antara lain interactivity, tersedianya jalur komunikasi yang lebih banyak, baik secara langsung seperti chatting atau messenger, dan tidak langsung seperti forum, mailing list, dan buku tamu. Yang kedua, independensi, yaitu kemandirian, fleksibilitas dalam aspek penyediaan waktu, tempat mengajar, dan bahan ajar. Hal ini menyebabkan pembelajaran menjadi lebih terpusat kepada siswa. Yang ketiga, accessibility, sumber-sumber belajar menjadi lebih mudah diakses melalui pendistribusian jaringan internet dengan akses yang lebih luas daripada pendistribusian sumber belajar pada pembelajaran konvensional. Yang keempat, enrichment atau pengayaan, kegiatan pembelajaran presentasi materi kuliah dan materi pelatihan sebagai pengayaan memungkinkan penggunaan perangkat teknologi informasi seperti video, streaming, simulasi, dan animasi. Kekurangan dari e-learning, adapun kekurangannya antara lain untuk sekolah tertentu terutama berada di daerah akan memerlukan investasi yang mahal untuk membangun e-learning ini. Yang kedua, siswa yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi cenderung gagal. Yang ketiga, keterbatasan jumlah komputer yang dimiliki oleh sekolah akan menghambat pelaksanaan e-learning. Selanjutnya, bagi orang yang gagap teknologi, sistem ini sulit untuk diterapkan. Materi tidak sesuai dengan umur pembelajar. Berikutnya, pemanfaatan hak cipta untuk tugas sekolah, perkembangan yang tidak terprediksikan, dan yang terakhir, pengaksesan yang memerlukan sarana tambahan. Pembelajaran berbasis blended learning. Model blended learning pada dasarnya merupakan gabungan keunggulan pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka face-to-face learning dan secara virtual atau e-learning. Lewat model blended learning, proses pembelajaran akan lebih efektif karena proses belajar mengajar yang biasa dilakukan atau konvensional akan dibantu dengan pembelajaran secara e-learning, yang dalam hal ini berdiri di atas infrastruktur teknologi informasi dan bisa kapanpun dilakukan, dimanapun. Blended learning bukan hanya mengurangi jarak yang selama ini ada di antara peserta didik dan guru, namun juga meningkatkan interaksi di antara kedua belah pihak. Manfaat blended learning, yang pertama, proses belajar mengajar tidak hanya tatap muka saja, tetapi ada penambahan waktu pembelajaran dengan memanfaatkan media online. Yang kedua, mempermudah dan mempercepat proses komunikasi antara guru dan peserta didik. Yang ketiga, membantu keaktifan peserta didik untuk terlibat dalam proses pembelajaran. Hal ini akan membentuk sikap kemandirian belajar pada peserta didik. Yang keempat, meningkatkan kemudahan belajar sehingga peserta didik menjadi puas dalam belajar. Yang kelima, pelatihan tentang materi keguruan baik substansi materi pembelajaran maupun ilmu belajar secara online. Selanjutnya, blended learning menyediakan seperangkat alat yang dapat memperkaya nilai secara konvensional. Model belajar konvensional, kajian terdapat buku teks, CD-ROM, dan pelatihan berbasis komputer sehingga dapat menjawab tantangan pembelajaran globalisasi. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari blended learning. Kelebihannya antara lain dapat digunakan untuk menyampaikan pembelajaran kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, pembelajaran terjadi secara mandiri dan konvensional. Yang keduanya memiliki kelebihan yang saling melengkapi. Yang ketiga, pembelajaran lebih efektif dan efisien. Yang keempat, meningkatkan aksesibilitas. Dengan adanya blended learning, maka pembelajaran semakin mudah dalam mengakses materi pembelajaran. Pembelajaran menjadi lebih luas dan tidak kaku. Adapun kekurangan dari blended learning yaitu yang pertama, media yang dibutuhkan sangat beragam sehingga sulit diterapkan apabila sarana prasarana yang tidak mendukung. Yang kedua, tidak meratanya fasilitas yang dimiliki pelajar seperti komputer dan akses internet. Padahal dalam blended learning diperlukan akses internet yang memadai. Apabila jaringan kurang memadai akan menyulitkan peserta dalam mengikuti pembelajaran mandiri via online. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap penggunaan teknologi. Dan yang terakhir, membutuhkan strategi pembelajaran yang tepat untuk dapat memaksimalkan potensi dari blended learning ini. Studi kasus hambatan penggunaan teknologi informasi komunikasi terhadap pembelajaran di sekolah. Perkembangan TIK dengan cepat berpengaruh besar terhadap semua bidang kehidupan manusia, termasuk di bidang pendidikan.
Dengan adanya inovasi pada TIK, maka orang dengan lebih cepat dapat belajar dan menyampaikan informasi menjadi lebih mudah. Sehubungan dengan itu, maka penting bagi guru menguasai dan memanfaatkan TIK dalam pembelajaran. Di samping itu, menguasai dan memanfaatkan TIK dalam pembelajaran adalah tuntunan kompetensi guru sebagaimana diatur dalam Peraturan Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007. Saat ini, seiring dengan perkembangan dan kemajuannya, TIK mampu memberikan solusi dan layanan baru untuk kegiatan pendidikan. TIK dapat menawarkan alat baru untuk meningkatkan pengetahuan. Penggunaan TIK dalam pendidikan telah meningkatkan minat peserta didik. Meskipun alat TIK semakin populer, banyak guru masih memiliki tantangan untuk mengintegrasikan alat TIK dalam kegiatan pembelajaran. Hambatan atau masalah utama dalam pemanfaatan TIK dalam pembelajaran yang dihadapi oleh guru di sekolah adalah sarana dan prasarana pendukung yang terbatas. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah komputer, laptop, dan infokus. Kendala berikutnya yang cukup tinggi mempengaruhi guru dalam memanfaatkan TIK dalam pembelajaran adalah ketersediaan jaringan internet dan sinyal. Selanjutnya, kendala berikutnya adalah ketersediaan listrik. Pengetahuan teknis guru tentang teknologi informasi dan komunikasi yang terbatas menjadi kendala berikutnya dalam pemanfaatan TIK untuk pembelajaran di kelas. Kemudian, ketakutan dan pertimbangan dampak negatif dari penggunaan alat HP dan laptop di sekolah menjadi kendala guru tersebut. Sekolah mengeluarkan kebijakan melarang siswanya untuk membawa HP ke sekolah. Kendala terkecil penghambat guru dan memanfaatkan TIK adalah terkait pengelolaan data. Guru juga tidak cukup waktu untuk merencanakan rencana pembelajaran teknologi yang luar biasa atau menjelajahi berbagai aspek World Wide Web atau WWW atau perangkat lunak. Sebagian guru berkomentar bahwa dibutuhkan lebih banyak waktu untuk merancang proyek yang mencakup penggunaan teknologi baru daripada menyiapkan pelajaran untuk mengajar dengan cara tradisional dengan buku dan lembar kerja. Menurut saya, untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan strategi atau langkah-langkah penyelesaian untuk mencapai keberhasilan penggunaan TIK dalam pembelajaran di sekolah. Guru dan siswa harus memiliki akses terhadap teknologi digital dan internet di dalam kelas. Sekolah dan lembaga pendidikan sekolah harus memiliki sarana prasarana yang memadai yang berkaitan dengan TIK seperti komputer, laptop, jaringan internet labor komputer, infokus. Pihak sekolah juga harus mengajukan kepada pemerintah bantuan sarana prasarana TIK di sekolah untuk meningkatkan mutu pembelajaran yang maju dan efektif. Dan juga harus tersedianya materi yang berkualitas. Materi-materi ini berupa materi pembelajaran interaktif dengan bantuan laptop, CD, dan infokus. Guru harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan alat dan sumber digital dalam kegiatan belajar mengajar. Sekolah harus menyediakan anggaran dan dana yang cukup untuk mengadakan, mengembangkan, dan merawat sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi tersebut. Dan harus ada kemauan yang tinggi dan dukungan dari semua pihak mencakup kepala sekolah, guru, peserta didik, untuk menerapkan pembelajaran dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi tersebut. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.